Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mdafar Setiawan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Lampung, Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara. Nah, di sini saya akan kembali mengulas sebuah materi terakhir dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan judul Pembaruan Hukum Islam dan Tujuannya. Materi pertama ada pengertian pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam sendiri terdiri dari dua kata, yaitu pembaruan yang berarti modernisasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan suatu yang baru. Nah, sedangkan hukum Islam ini kumpulan atau koleksi daya upaya para fuqaha dalam bentuk hasil pemikiran untuk menerapkan syariat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini juga hukum Islam sama dengan fikih, bukan syariat. Nah, pembaruan hukum Islam sendiri berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Yang dimaksud dengan ketentuan hukum di sini adalah ketentuan hukum Islam kategori fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama, bukan ketentuan hukum Islam dalam kategori syariat. Yang selanjutnya ada pengertian ijtihad. Nah, ijtihad sendiri itu adalah salah satu wacana dalam pembaharuan. Menurut terminologi itu, arti ijtihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan dan usaha dalam mencari hukum syariat. Nah, kata ijtihad sendiri itu hanya digunakan pada usaha yang memerlukan pengerahan tenaga semaksimal mungkin demi sebuah tujuan. Nah, pembaruan juga dapat dilakukan dengan usaha-usaha pertahkikan. Dengan usaha pertahkikan itu sendiri akan terlihat keaslian dan kemurnian ajaran Islam. Nah, cara ini itu mungkin lebih mudah dibandingkan dengan ijtihad, meskipun cara ini berkali-kali termasuk dalam wilayah ijtihad. Nah, dikatakan lebih mudah kenapa? Karena hanya mengoreksi sebuah pendapat akan lebih mudah lagi bila kita memiliki fasilitas di atasnya. Nah, gerakan mendobrak takli dalam menghidupkan kembali ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam disebut gerakan pembaruan hukum Islam. Sebab gerakan itu untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Nah, menetapkan ketentuan hukum juga yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur. Nah, unsur yang pertama itu menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya, seperti bayi tabung. Nah, unsur yang kedua itu menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya, tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Contohnya, ijtihad ulama sekarang ini telah memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin atau kepala negara. Padahal ijtihad itu ulama tersebut itu menetapkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin atau kepala negara. Nah, selanjutnya yang terakhir ada tujuan pembaruan hukum Islam. Nah, pembaruan hukum Islam ini merupakan suatu keharusan, bahkan kewajiban yang sangat mutlak. Nah, pembaruan atau modernisasi ini berarti berpikir dan bekerja menurut fitrah atau sunnatullah yang hak. Nah, sunnatullah itu telah mengejawahkan dirinya dalam hukum alam, maka untuk menjadi modern, manusia itu harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam alam itu. Nah, manusia juga karena keterbatasan kemampuan tidak sekaligus mengerti sunatullah itu, melainkan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu manusia akan mengerti. Nah, sejak awal hukum Islam juga sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan atau keadilan manusia. Nah, ungkapan itu bahwa hukum Islam itu dicenangkan demi kebahagiaan manusia lahir batin dan duniawi ukhrawi sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan manusia. Nah, bagaimana semua ulasan materi tentang filsafat hukum Islam yang saya bawakan selama ini? Semoga dapat diterima oleh kalian semua. Semoga kalian juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat ke depannya. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel ini. Semoga nanti ke depannya kita bisa ketemu lagi. See you next time.